saking mumetnya ya wis apa aja yang tak lakukan lah untuk memperbaiki tanaman cabai saya. Saya kuwocori terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang pengolahan lahan yang baik, kemudian bagaimana cara penyembuhan keriting daun di daerah yang sudah sangat endemik terhadap serangan keriting daun. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengolahan tanah, kemudian mempersiapkan lahan, kemudian pupuk dasar supaya baik untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian di lahan ini juga merupakan salah satu daerah yang endemik terhadap serangan keriting daun. Dan di lahan ini pun juga terserang keriting daun yang bisa dikategorikan lumayan parah, tetapi alhamdulillah sang pemilik lahan menemukan cara supaya memutus serangan, kemudian memulihkan daun yang awalnya sudah terserang keriting daun. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Moga Mas bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rohmat. Saya petani dari Pujon, Desa Ngabab, Kabupaten Malang. Mas Rahmat ini Mas. Nggih. Mas Rahmat yang beralamat di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Iya. Kalau untuk daerah sini memang hampir semuanya menanam sayur-sayuran Mas. Di sini rata-rata semuanya dari pekerjaannya itu petani semua. Petani. Jadi hasilnya juga dari pertanian hortikultura, semua jenis tanaman ditanam di daerah Pujon. Sayur dan buah ya Mas ya? Sayur dan buah. Ada tanaman jeruk, apel, iya. Banyak lainnya. Kalau melihat lahan milik Mas Rahmat sendiri, untuk lahan ini sepertinya sangat luas Mas. Ini untuk Mas Rahmat sendiri menangani berapa ribu meter ini Mas? Ini 5.000 meter Mas. 5.000 meter. 5.000 meter. Kalau untuk total keseluruhan? Total keseluruhan lahan saya mungkin kalau di sini saja itu 5.000 meter. Kalau yang di sana itu ada 1/4, yang di sana juga 1/4. Totalnya 1 hektar. Sendiri itu Mas? Sendiri. Abang nggak capek itu? Ya kalau dibilang capek, saya malu dengan anak-anak dan istri saya. Nggak usah bilang capek. Oke. Tetap semangat itu. Tetap semangat itu Mas. 1 hektar bisa dikendalikan sendiri. Kalau untuk nyepray berarti biasanya sendiri itu Mas? Sendiri. Jadi berarti saya bagi dalam 1 minggu itu saya bagi menjadi 3 kali spray. Jadi yang seumpama Senin di sini, kita Rabunya di sebelah sana di tomatan, yang hari Jumatnya kita di cabai kecil yang sebelah sana. Tiap hari kalau 5.000 meter ini habis berapa tangki ini Mas? Kalau di total untuk di sini ini tangki spray ya, ini masih habisnya masih sekitaran 14 tangki. Iya. Karena tanamannya belum masih terlalu kecil. besar. Iya, Ya. masih kecil. Bisa dibayangkan nanti ada 2 tempat lagi yang luasnya juga hampir sama ya Mas, kalau digabung. Jadi bukan kaleng-kaleng Mas Rahmat ini. Mungkin kalau di daerah sini petani besar ini Mas ya. Enggak juga. Di sini banyak sekali petani besar. Oke, mungkin kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai. Di sini cabai merah besar ya Mas ya? Cabai merah besar. Cabai merah besar yang saat ini sudah umur berapa Mas ini? Ini umurnya sekarang 40 hari setelah tanam. 40 hari setelah tanam, tetapi sepertinya menjumpai beberapa tantangan ini Mas. Banyak sekali tantangan di tahun ini, tantangannya sangat berat sekali. Mungkin ini adalah awal, nanti ketika panen harganya akan bagus ini. Semoga saja, amin. Oke, mungkin akan kita bahas mulai dari awal Mas. Untuk lahan dasar yang digunakan pupuknya itu apa saja Mas? Kuhe kambing yang tanpa fermentasi, yang masih bentuk seperti kacang gitu Mas. Jadi itu kita buat calon bedengan, kita taburkan semuanya. Setelah itu kita semprot dengan asam humat dan juga power soil dan juga sama IM4. IM4. Tadi pupuk kandang ditebar secara merata. Iya. Kemudian karena itu belum terfermentasi secara sempurna, disemprot dulu menggunakan IM4 yang dikombinasikan dengan asam humat. Asam humat. Menurut pertimbangan jenengan kenapa menggunakan IM4 dan asam humat itu Mas? Karena menurut saya kotoran kuhe kambing yang belum terfermentasi ini masih banyak sekali dengan patogen penyakit. Jadi lebih baik kita semprotkan dengan bakteri baik dari IM4 dan juga penggembur tanah atau penyubur tanah dari power soil asam humatnya. Jadi bisa mengurai bakteri ataupun menangani dari jamur patogennya untuk penyebarannya. Jadi proses dekomposisinya itu menjadi lebih cepat dan sekaligus sebagai langkah
preventif untuk penyakit-penyakit yang mungkin timbul dari bawah ya Mas ya. Dengan Betul. aplikasi sejak dini ada E4 kemudian dikombinasikan dengan asam humat, harapannya tentara-tentara baiknya itu bertambah, Betul, kekuatannya full, sehingga musuh-musuh yang ada di bawah itu bisa menyingkir dengan sendirinya. Betul. Kemudian kalau untuk dosisnya itu berapa Mas? Untuk pupuk kandang untuk luasan sekitar 1000 meter ini habis berapa pupuk kandangnya? Ini pupuk kandang untuk 5000 meter ini saya habisnya 200 sak. 200 sak. 200 sak. Kemudian untuk setiap tangki yang digunakan untuk nyepray itu E4-nya berapa, asam humatnya berapa? Kemarin untuk spraynya saya pakai kapasitas toren yang 1000 liter. Oke. Ya, itu dengan memakai diesel semprot itu. Dari 1000 liter itu saya kasih power soilnya itu cuma saya kasih 4 Bungkus. pack ya. Setelah itu E4-nya juga saya kasih 4. Oke. sama. Jadi kemudian dicampur, dijadikan Saya satu. campur kemudian jadikan satu, langsung saya spraykan di permukaan tanah. Betul, di permukaan tanahnya, dan juga kalau bisa mengenai Pupuknya. pupuk kohe kambingnya. Berarti hampir seluruh permukaan bedengan itu terspray semua itu ya. Iya. Kemudian baru dilakukan proses penutupan tanah. Setelah itu kita memakai tutup tanah sekitar tebalnya itu 3-5 cm, lalu taburkan dengan dolomit pertanian. Setelah itu tutup lagi tanah tipis-tipis, tutup mulsa. Oke, jadi ini ada beberapa lapis ini Mas ya. Iya. Jadi pertama pupuk kandang, kemudian E4 dan asam humat, tutup tanah sedikit, kemudian tabur dengan dolomit, kemudian baru ditutup tanah lagi. Betul. Kenapa kok tidak langsung saja Mas? Pupuk kandang terus langsung ditaburi dolomit, baru dispray atau gimana lah? Kok itu sampai 2 kali itu kenapa pertimbangannya? Kalau pertimbangan saya gini, kalau di tanah itu sangat jeli sekali Mas. Jadi inginnya itu ada pembatas antara itu mana makanan dan juga mana untuk penetral pH tanah. Jadi biar nggak tercampur akar dengan kapur dolomitnya, ataupun proses akarnya itu bisa makannya memang makan dari fermentasi kue kambingnya. Lalu untuk air hujan yang jatuh ke tanah, pH-nya tetap normal karena terlapisi dengan atas kapur dolomit itu. pertanian. Ya, itu kalau prinsip saya seperti itu. Tapi memang sudah biasa untuk melakukan hal seperti itu ya Mas? Ya, saya seperti itu. Kalau Jadi- untuk olah-lahannya saya memang seperti itu. Jadi untuk Mas Rahmat memang untuk olah tanah ini memang memikirkan untuk jangka panjangnya. Jangka panjang. Jangka panjangnya, dan memang mungkin pertimbangannya juga cukup masuk akal. Berarti kalau untuk pupuk kimia tidak dimasukkan Mas di bawah ini? Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pertimbangannya kenapa Mas? Karena lah kita sudah memberikan bakteri baik ke dalam tanah. Kalau nanti kita kasihkan pupuk kimia, ya entah itu menurut saya ada efek atau enggak, namanya kimia, pasti beberapa bakteri baik pun akan ikut mati juga terkena pupuk kimia yang kita kasihkan untuk dasaran. Jadi mungkin kalau secara pupuk atau nutrisi mungkin sudah didapat dari pupuk kandang ini. Betul, ya Mas ya. Mungkin betul. hanya tinggal perlu mungkin waktu. Kemudian untuk memperbaiki tanahnya tadi ada asam humatnya. Itu Asam sudah berbaik untuk kemudian di samping asam humat itu mungkin berperan memperbaiki sifat fisikanya, tapi juga membantu untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara yang mungkin ada di dalam tanah. Betul, itu ya Mas ya. betul. Sejatinya di dalam tanah itu sebenarnya sudah ada unsur haranya, tetapi kadang belum tersedia. Nah mungkin asam humat itu akan membantu, apalagi dikombinasikan tadi di atasnya sudah ada dolomitnya. Betul. Ya, Mas. Dan kalau pupuk kimia itu, kalau tanpa pupuk kimia di bagian bawah saja sudah bagus, kenapa harus Betul, ditambah? betul. Disadari atau tidak, tentunya pupuk kimia itu pasti ada dampak buruknya. Betul. Kadang baik untuk tanaman tapi kurang baik untuk tanahnya. Betul, Mas, betul itu. Berarti tanpa pupuk kimia Mas ini di bagian Tanpa bawah. pupuk kimia, Pak. Setelah penutupan tanah, setelah dolomit kemudian ditutup tanah, itu bisa langsung ditutup mulsa atau gimana Mas? Jika kita sudah mendapatkan hujan, kita bisa langsung untuk menutup mulsa, Mas. Tapi seumpama itu belum ada hujan, kita juga harus melakukan pengocoran air biasa ke lahan belum ditutup mulsa itu tadi. Ya, tujuannya biar bakterinya tetap hidup di saat kelembapan tanah itu tadi di dalam mulsa terjaga. Jadi menjaga kondisi tanah itu dalam kondisi lembab, Lembab, intinya. iya. Jadi kalau tanpa bantuan air hujan tapi tanahnya sudah lembab ya nggak masalah. Nggak masalah, Tetapi iya. kalau tanahnya dalam kondisi kering ya perlu menunggu hujan atau perlu diairi terlebih dahulu. Diairi, betul, Mas. Karena nanti mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu akan berkembang baik Betul. ketika kondisinya lembab ya Mas ya. Betul. Kalau terlalu kering juga mungkin kurang bisa Kurang. berkembang. Iya, betul, Mas. Baru setelah itu ditutup mulsa ya Mas ya. Iya. Setelah penutupan mulsa untuk sampai proses penanaman ini ada bahan yang ditambahkan lagi
atau perlu menunggu berapa waktu untuk siap ditanam atau gimana ini Mas? Setelah penutup musa, sebelum kita tanam bibit cabai di lahan, biasanya itu saya nunggu waktu sampai ada beberapa gulma itu yang tumbuh di dalam lubang-lubang musanya. Ya, itu adalah sebagai tanda bahwasanya lahan sudah siap untuk ditanami. Kalau itu prinsip saya seperti itu. Dan beberapa faktor yang menyebabkan patogennya pun ternyata kalau kita sudah meneliti gulmanya itu sudah ada yang tumbuh, patogennya pun itu enggak terlalu banyak. Karena dia sudah bakteri baik yang dapat disimpulkannya. Jadi salah satu indikasi bahwa tanah sudah siap untuk ditanami adalah sudah ditumbuhi gulma. Kalau gulma saja sudah mau tumbuh, apalagi tanaman yang mau kita tanam gitu. Tapi kalau gulma saja belum tumbuh, apalagi nanti tanaman kita gitu ya. Bisa jadi pupuknya belum siap atau tanahnya belum siap, bisa jadi malah tanamannya banyak yang mati mungkin. Kadang di awal masa-masa kehidupan tanaman banyak yang stres, kemudian kematian, angka kematian juga tinggi. Itu bisa jadi karena tanah dan pupuk di bawahnya itu belum siap gitu ya. Dengan sudah munculnya gulma, itu artinya tanah sudah siap untuk ditanam. Kemudian sembari menunggu lahan ini siap untuk ditanami Mas, kalau saya melihat kan ini hanya memanfaatkan satu lajur pada bagian tengah. Ini memang sengaja didesain satu lajur atau gimana Mas? Saya desain satu lajur itu sebenarnya gini, dulunya itu ada 3 lubang di mulsa tersebut Mas. Lubang pinggir-pinggirnya itu bekas tanaman gubis, dan gubisnya di umur 1,5 bulan kita tanam cabenya gitu, ceritanya gitu. Setelah itu gubisnya nggak ada, dipotong. Setelah dipotong, sudah terjual, kita fokus untuk perawatan di cabenya saja. Jadi awalnya ini tumpang sari ya Mas? Tumpang sari. Cuma kubis ditanam di awal, setelah hidup sekitar umur 30-an hari, baru tanaman cabai dimasukkan. Kalau penanamannya sama atau bebarengan, dampaknya gimana? Kalau bebarengan kayak menurut saya, karena gubis itu pertumbuhannya cepat, ya nanti daunnya bisa menutup. Kalau ini kan gulutan, ini lebarnya cuma 80. Iya. Jadi daun gubis itu kalau 80, kalau di tengah itu kan jaraknya 30 dari tengah ke pinggir yang tumpang sarinya tadi. Daun gubisnya pasti menutup ke cabenya. Nanti cabenya juga kurang bisa maksimal. Seperti itu juga mungkin bagian bawah penyerapan nutrisi dari gubis juga mungkin cukup banyak juga ya Mas. Iya betul Mas. Daripada beresiko seperti itu, sembari menunggu tanahnya juga benar-benar siap, itu bisa dibiarkan dulu yang tengah. Ketika umur 30 hari baru masuk baru masuk. Kemudian nanti ketika kubis dipanen itu tanaman cabai sudah siap untuk tumbuh gitu ya. Bukan memulai dari nol lagi, tetapi sudah ada di dalam bedengan. Kemudian kalau untuk tadi jenengan menyampaikan bahwa satu lajur ini kan didesain memang dari awal. Kalau dibandingkan 2 lajur tanpa tumpang sari dengan satu lajur tetapi ditumpang sari kanan kiri, cara hasil itu lebih menguntungkan yang mana? Tergantung jarak Mas ya, jarak cabai yang kita tanam. Kalau dibuat gulutan atau 2 lajur seperti ini, tergantung. Kalau jarak tanamnya itu sekitar ada yang 40 sampai 50, itu masih enak, masih mending. Tapi kalau ini kan jaraknya kita pakai 30 cm. Jadi kalau 30 mungkin kalau dibuat lajur terlalu rapat. Nanti untuk proses penyepraiannya pun nanti susah gitu Mas. Oke, jadi kalau lahan milik Mas Rahmat ini secara populasi menurut saya juga hampir sama dengan yang jarak 50 atau 60 ya Mas ya? Karena ini jaraknya sekitar 30 cm, tapi hanya satu lajur. Itu kalau dibuat 2 lajur, pasti jaraknya kan sekitar 50 50-an. Berarti satunya secara populasi sama. Tetapi dari perawatan dengan satu lajur ini nantinya akan lebih mudah. Gampang. Kemudian resiko terserang penyakit juga mungkin lebih minim. Karena sirkulasi udaranya, kemudian perawatannya juga lebih lancar, lebih mudah. Tadi Mas, untuk awal-awal pertumbuhan, untuk pengocoran ini menggunakan apa saja atau tidak perlu dikocor untuk di daerah sini? Kalau di daerah sini itu rata-rata dikocor Mas. Cuman untuk pengocorannya di fase awal, di saat musim penghujan seperti ini, kita lebih memilih untuk pengocoran fosfat saja. Jadi kita nggak pakai dengan nitrogen sama sekali. Ya mungkin nitrogen cuman ada sekitar 5% saja, nggak sampai lebih dari itu. Fokusnya di fosfat? Ya, di fosfat. Karena hujan sudah tinggi sekali. Kalau di hujan ini untuk bulan-bulan ini, musim ini sangat deras sekali hujannya. Jadi kita fokus untuk pengocoran fosfat untuk di lahan cabenya. Intervalnya berapa hari sekali Mas? Di saat cabai umur 10 sampai 15 hari setelah tanam, itu sudah 1 kali pengocoran. 1 kali? Iya. Kalau setelah itu? Setelah itu jarak lagi sekitar 12 sampai 15 hari. Oh, di 15 hari. Berarti sekitar 2 minggu sekali. 2 minggu sekali.
dengan fokus utamanya adalah di fosfat. Nitrogen tidak terlalu difokuskan karena intensitas hujannya sudah tinggi gitu ya, sudah didapat dengan air hujannya itu. Betul ya. Kemudian kalau untuk spray Mas, yang digunakan apa saja ini? Ini di umur sekian kita pakai Morden Mas. Kita spraynya pakai Morden karena di Morden itu ada kandungan fosfatnya yang tinggi, dan kita juga pakai Premino. Preminonya itu asam amino. Itu juga bagus untuk stres pada tanaman. Dengan cuaca yang ekstrim kayak gini itu juga bagus sekali. Dan untuk pemulihan di saat fase-fase awal dengan terkena cuaca yang sangat ekstrim gini, pemulihannya juga bagus, kita memakai Vitaron SL itu. Berarti untuk nutrisinya itu tadi ada Premino, kemudian Mordunfol, kemudian Vitaron SL. Okay. Untuk fungisidanya saya tetap pakai dengan bahan aktif Propinep, pakai Antrakol, yang saya rolling dengan Mancozeb. Itu saja. Kalau untuk insek Mas? Inseknya kalau di cabai kita pasti memakai bahan aktif Abamectin seperti kayak Agrimet. Ada juga saya rolling dengan bahan sama Abamectin tapi beda produk saja dari BASF Inveris Gold. Terus untuk mixnya Agrimet kita pakai dengan mix Summit, dan kalau untuk Inveris Goldnya kita mix dengan Turso. Jadi tadi sudah komplit, ada nutrisi, kemudian ada insek, kemudian ada fungi. Karena tadi di awal Mas Rahmat menyampaikan bahwa untuk musim saat ini banyak sekali kendala. Betul. Kendalanya apa saja ini Mas? Entah ini ya Mas, aku bingung sekali sampai mungkin pertengahan tahun 2023 sampai sekarang itu bisa dikatakan untuk cabai-cabai, penanaman cabai merah besar khususnya di daerah Pujon sini mendapatkan musibah pandemi ya, kalau bisa. Kalau saya bilang pandemi cabai ini, karena kasusnya di beberapa tempat itu sama, daun keriting, setelah itu pupusnya itu jekluk kayak gini Mas, itu nggak bisa pulih itu udah langsung dia keriting terus sampai tua, sampai jekluk, sampai nggak ada pupusnya sama sekali. Nggak mungkin bisa buah ini Mas ya? Nggak mungkin, kita harus sulam atau diganti dengan tanaman yang baru. Itu semuanya total di Pujon mungkin dari 100% pertanian cabai merah besar yang kelihatan agak bagus ataupun agak mendingan lebih baik ya, mungkin ada 2 tempat lah. Yang satunya ada di daerah Pujon Bandisari, yang satunya insya Allah di sini. Insya Allah. Okay. Kalau melihat juga lahan milik Mas Rahmat ini awalnya sempat mungkin juga terkena, tetapi kalau saat ini sudah ada harapan benih-benih kehidupan lah, mulai berangsur membaik, kemudian pupus juga mulai terbentuk, kemudian dari awal juga banyak tanaman yang mungkin sehat, kemudian terlihat banyak yang sudah mulai normal. Treatment apa yang dilakukan oleh Mas Rahmat ini? Saya kocor masih, tapi tidak memakai kimia sama sekali. Jadi saya pakai nutrisi total, pakai kocor Morden, Korjon sama Vitaron SL itu, plus sama nutrisi buatan saya sendiri, fermentasi di rumah lah, saya buat ala-ala saya sendiri. Itu dikocor Mas? Kocor. Dan kocornya itu seminggu itu bisa 2 kali. Mungkin ini di saat pandemi ini aja Mas, karena saya nggak pernah melakukan percobaan kocor nutrisi terus-terusan, nggak pernah. Cuman ini aja untuk gimana saking bingungnya untuk menanggulangi permasalahan jeblok itu gimana. Ternyata siklus di kesuburan tanahnya sangat-sangat berpengaruh. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan dari spray, tetapi dari bawah itu juga harus kombinasi ya Mas, antara bawah dan atas harus beriringan supaya hasilnya bisa maksimal. Tetapi kalau kita hanya melakukan fokus penyepraian di atas, tetap hasilnya kurang maksimal ya. Tetap nggak bisa maksimal, karena gini, kemarin itu pernah saya dengan teman saya itu nyepray sehari itu 2 kali. Jadi pagi saya spray Abamectin dan juga Agrimet dan juga Summit. Terus setelah itu sorenya saya lihat hamanya masih tetap, saya spray lagi Agrimet dengan Pegasus. Dan itu pun masih belum ada perkembangan. Setelah itu saya mikir, besoknya saya cek lagi, hamanya udah nggak ada. Besoknya hamanya nggak ada, tapi kok dia itu nggak tambah subur, nggak tambah daunnya itu kelihatan bagus, tapi malah kelihatan jekluk seperti ini. Loh, ini permasalahannya di mana sih sebenarnya? Terus saya cari, ternyata saking mumetnya ya wis apa aja yang tak lakukan lah untuk memperbaiki tanaman cabai saya. Saya kocori terus, jadi nggak pakai insek dulu. Kita kocor dulu wis. Kocor seminggu 2 kali pakai itu tadi. Terus seminggu 2 kali. Setelah itu ada perkembangan, ada perbaikan di cabai saya. Oh, ternyata mungkin selama ini orang-orang fokus di hama, lupa dengan
di faktor tanahnya gitu. Jadi ada efek baik di pertumbuhan cabai-cabai yang sudah indikasi jebuk tadi, itu ada perbaikan, ada pemulihan yang tumbuhnya mulai normal sampai sekarang. Jadi pengalamannya itu kemarin baru fokus di atas, nyepray injek sehari bisa sampai 2 kali. Sehari 2 kali. Dengan berbagai merek atau berbagai merek aktif ya, produk bahan aktif ya. Sehari bisa 2 kali karena saking stresnya. Jadi di pagi spray, kok siang belum apa-apa, masih hamanya masih banyak. Sore spray lagi, paginya sudah mulai tidak ada. Tidak ada hamanya. Tetapi permasalahannya tetap daunnya tetap nggak bisa baik, nggak bisa bagus. Tetap pupusnya tetap jeglok seperti ini. Saking bingungnya ya itu Mas, karena mungkin orang tani itu kita sudah terlalu banyak modal ya, jadi apa yang harus dilakukan, apa saja dilakukan. Yang penting nanti panen. Yang penting panen, dan yang penting tanaman kita itu bisa lebih baik, ya, lebih ada perkembangan bagusnya. Ternyata alhamdulillah Mas, dapat perkembangan bagus, dapat sebuah pupus-pupus baru yang muncul. Jadi pemulihannya itu kelihatan. Oh, ini sudah berarti ketemu permasalahan untuk saat ini. Jadi mungkin ini adalah ilmu baru, jadi kita jangan hanya fokus untuk mematikan hamanya, tapi bagaimana cara meregenerasi sel yang sudah terserang, kemudian merangsang supaya sel-sel baru itu terbentuk, atau harapan-harapan tunas-tunas atau daun baru itu mulai terbentuk lagi. Kadang kita lupa hanya memforsir pada inseknya, tapi kita tidak berupaya untuk memulihkan daunnya. Betul. Nah, jadi kadang mungkin itu ya. Jadi kalau inseknya, kalau hanya mengandalkan insek mungkin hamanya mati. Tetapi untuk pemulihannya, kemudian untuk perangsangnya, kalau itu tidak dibantu, ya nanti juga bisa jadi itu akan tambah parah. Kemudian kalau hanya mengandalkan aplikasi spray, efektivitasnya itu mungkin kurang ya Mas. Betul. Perlu ada kombinasi dari bawah dan atas yang beriringan supaya hasilnya biar bisa lebih maksimal. Di samping itu sepertinya ini juga baru kena angin juga ya Mas ya. Di Pujon Mas, ini sekitar sudah ada seminggu. Ini ada bencana Mas. Ya, bencana angin besar sekali. Hujan angin pagi, siang, malam itu tidak henti sampai seminggu. Jadi cabai yang awalnya sudah mulai pulih, sekarang itu udah bentuknya udah doyong-doyong semua karena terkena angin. Apalagi sekarang itu tomat Mas, tomat, cabai, ini yang Pujon punya tanamannya Pujon, khususnya itu ada tomat dan cabai. Sekarang udah nggak seperti tomat dan cabai lagi. Kayak apa Mas? Lanjaran dan juga tomatnya itu udah terangkat juga kena angin. Jadi memang angin dan hujannya lumayan besar ya Mas. Betul. Ya? Jadi ya mungkin ini semoga segera membaik, dan itu juga ada korelasinya harga tomat sekarang juga mahal Mas. Alhamdulillah Mas, harga tomat sekarang di pasaran masih di angka 20.000. Nah, mungkin di petani sekitaran antara 17 sampai saat ini. Karena memang di lahan atau di hasil milik petani juga sedang sulit-sulitnya ini. Sedang susah-susahnya, sedang sulit-sulitnya. Semoga nanti ketika cabenya ini panen juga bisa amin, di Mas, amin. harga puncaknya. Mungkin itu Mas Rahmat, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua Mas Rahmat. Untuk para petani-petani semuanya, bukan di Pujon saja ya, dari seluruh Nusantara, jangan pantang menyerah dalam segi apapun. Karena di setiap tantangan itu tadi banyak sekali ilmu yang akan kita dapat, ilmu yang akan kita pelajari, dan ilmu itu tidak ada nilai materinya. Dan tidak bisa dibeli materi berapapun, nggak bisa. Karena di suatu saat nanti ilmu itu akan terus berjalan, ilmu itu akan terus bermanfaat, akan terus mengalir ya Mas. Betul. Dan mungkin Mas Rahmat sebenarnya beliau juga seorang YouTuber, mungkin untuk ilmunya bisa dibagikan. Kalau teman-teman penasaran mungkin bisa mencari di channel YouTube apa Mas Rahmat? Di Mahakarya Alam Indonesia. Mahakarya Alam Indonesia. Oke, mungkin nanti linknya akan bantu kita sematkan di deskripsi buat teman-teman yang ingin belajar bersama Mas Rahmat. Nanti mungkin akan membagikan video-videonya di situ ya Mas ya. Siap. Oke, mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Rahmat. Terima kasih sahabat petani semua. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.